Perjalanan hidup itu kita jangan bawa sampah dari masa lalu, kemudian kita belajar kalau Tuhan sudah ada di depan kita, Tuhan mendahului kita, itu adalah berarti pimpinan Tuhan gak pernah gagal atas hidup kita. Nah, satu hal lagi yang perlu kita mengerti di dalam hidup ini adalah ketika kita melewati banyak pergumulan hidup, ketika kita melewati banyak sekali apa yang terjadi dalam hidup ini, kita perlu paham satu hal bahwa hidup ini pasti di dalam road trip kita udah pasti akan ada perubahan. Ada changing season. Ada hal-hal yang pasti berubah. Nah, kalau kita ngadapin perjalanan hidup ini, kita udah paham nih ya, Tuhan di depan saya. Saya udah mulai belajar bertumbuh. Ketika kita lagi berjalan sama Dia, udah pasti perubahan akan terjadi. Kadang-kadang perubahan itu membuat kita senang, kadang-kadang perubahan itu membuat kita kesal, bahkan bisa sama Tuhan. Nah, perubahan yang terjadi ini seringkali sama Tuhan memang ada maksud Tuhan di situ, dan seringkali perubahan itu terjadi karena ulah kita sendiri. Karena ulah kita sendiri, kita nggak mau taat dan lain sebagainya, terjadi perubahan-perubahan yang akhirnya membuat penundaan lah di dalam waktunya Tuhan dan lain sebagainya karena ulah kita sendiri. Nah, Alkitab mengatakan dengan jelas, Kejadian pasal yang ke-8 ayat 22, coba lihat. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Udah pasti ada perubahan. Hidup itu pasti akan ada perubahan. Nah, kita, hidup manusia, itu digambarkan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Mazmur 1. Di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu, apapun yang diperbuatnya berhasil. Kita suka sama ayat itu. Karena kita suka bagian terakhirnya. Oh, apapun yang diperbuatnya berhasil. Kita lupa di situ ada kata ditanam. Ditanam itu 11-12 letaknya sama bangkai. Di dalam tanah loh. Gelap, berantakan, dan kita nggak pernah tahu kapan akan tumbuh yang namanya tunas. Di momen seperti begitu, kita seringkali dibohongin sama iblis bahwa kamu tidak akan ada harapan dalam hidupmu. Karena letaknya di bawah. Kita lihat kanan kiri lah, bangkai, jenazah. Di alam rohani kita. Kita lihat kegagalan kanan kiri kita. Kita gak sadar, kita lagi ditanam. Dan kalau ditanam sama Tuhan, itu ketika sudah waktunya, Dia akan tumbuhkan tunas muda. Yang Dia paling fokus dalam hidup kita, ketika ditanam, Dia lagi bangun karakternya di bawah. Supaya nanti ketika dibawa tinggi sama Tuhan, akarnya kuat. Ketika ada badai, kita aman. Ketika ada pujian, kita gak sombong. Di Jakarta ada gedung namanya Autograph Tower, gedung tertinggi di Indonesia, 382 meter. Tinggi luar biasa. Saya lagi diajak sama teman saya juga gak tahu, kemarin baru dikasih tahu, Bill kamu tahu gak tuh gedung udah jadi. Di lantai paling atas itu ada restoran. Restoran itu bisa lihat seluruh Jakarta, bahkan bisa lihat sampai ke luar provinsi. Provinsi Banten kelihatan gitu. Tinggi sekali. Kalau udara cerah. Udara cerah di Jakarta jarang-jarang. Harus pagi-pagi dong Bu, saya ngomong gitu. Iya Pak, kalau siang agak-agak kelabu. Kan polusi Jakarta. Tingginya luar biasa. Itu gedung, waktu saya lewatin lagi dibangun, saya sempat ngomong gini sama istri saya. Ini kok gak naik-naik ya gedungnya, mangkrak jangan-jangan. Tiba-tiba ketemu sama teman arsitek yang terlibat dalam pembangunan gedung itu. Dia bilang, lah lama lah Bil, kan jadi gedung tertinggi. Itu bangun ke bawahnya lama. Oh gitu. Makanya kalau prosesnya lama, harusnya jadi tenang aja. Saya baru mengerti, iya ya Tuhan, kalau prosesnya lama berarti mau dibawa tinggi sama Tuhan. Karena akarnya dibangunnya lama di bawah. Karena harus betul-betul kuat kan.
berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu. Tadi kita baca ya, musim berganti kan. Daunnya tidak akan layu, itu berbicara tentang pohon yang melewati 4 musim. Saya pernah tinggal di negara yang 4 musim, 13 tahun. 13 tahun saya ngalamin yang salah satu namanya musim gugur. Ada musim panas, habis itu musim gugur. Habis musim gugur, musim semi. Habis musim semi, musim panas. Terus balik lagi, musim gugur lagi. Di musim gugur, itu kota mengeluarkan uang banyak banget karena mereka harus kirim truk ke jalanan untuk bersihin tuh daun-daun yang berserakan di mana-mana. Berantakan kotanya dan bahaya, kena air itu licin daun-daunnya. Pohon di musim gugur itu sengaja daunnya dirontokkan karena nutrisinya disimpan sama pohonnya. Dia nggak salurkan ke ranting-ranting. Makanya daunnya pada berguguran. Kenapa? Karena dia simpan nutrisinya buat masuk musim dingin. Supaya dia punya simpanan tenaga gitu loh. Simpanan nutrisi. Musim dingin tiba, pohonnya bertahan, waktu udah lewat musim dingin, dia salurkan lagi nutrisinya ke ranting-ranting, timbul daun-daun yang baru toh. Di dalam musim gugur itu jelek banget pohonnya. Karena pohon tuh mahkotanya daun. Sama seperti manusia, mahkotanya rambut. Kenapa saya jadi sedih tiba-tiba? Kenapa Bapak Ibu ketawa juga? Dulu gondrong loh rambut saya. Dulu. Terus tiba-tiba mereteli satu-satu. Sampai habis. Tuh istri saya waktu ketemu saya udah gak ada rambutnya. Waktu dilihat foto zaman dulu, bilang, puji Tuhan aku gak ketemu kamu dulu loh. Jelek banget kamu dulu ada rambutnya. Saya merasa saya ganteng banget dulu. Dia bilang kamu jelek banget. Saya waktu rambutnya udah habis, anak-anak mulai lahir kan. Tuhan kasih anak-anak saya udah gak ada rambutnya. Jadi anak saya yang perempuan sekarang 24 tahun. Kalau setiap kali dia lihat cowok ganteng, pasti gak ada rambutnya. Dad, cowoknya ganteng, Dad. Lihat, pasti gak ada rambutnya. Kenapa? Karena laki-laki normal menurut dia gak ada rambutnya. Karena waktu dia lahir, dia lihat saya, inilah sosok laki-laki yang normal gak ada rambutnya. Bagi dia, pria-pria yang ada rambutnya gak normal. Jadi waktu saya kasih tunjuk foto saya zaman dulu, mereka menjerit semuanya. Menurut mereka jelek. Menurut saya ganteng dulu tahun 80-an. Habis sudah rambut saya udah almarhum dipanggil Tuhan. Nah, bayangin ya, musim berganti. Firman Tuhan bilang apa? Daunnya tidak akan layu. Berarti apa? Mahkota kemuliaan Tuhan tidak akan pudar dalam hidup seseorang. Kalau dia tertanam di dalam Tuhan. Dahsyat. Itu sebabnya hal yang kita perlu pelajari di dalam road trip perjalanan hidup kita ketika ada perubahan terjadi. Nomor 1, Tuhan adalah pakarnya mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Itu dia pakarnya. Roma 8 ayat 28. Coba lihat. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Ya, kita baca yang keras ya. Ini ayat luar biasa membawa pewahyuan bagi saya. Sampai saya satu hari nangis ketika saya ngerti artinya. Ya, kita baca yang keras ya, 2, 3. Kita tahu kapan? Sekarang. Sekali lagi yang keras, kita tahu kapan? Sekali lagi yang paling keras, kita tahu kapan? Sekarang loh, jangan lupa loh, sekarang. Perhatikan kalimat itu. Kita terusin ya, 2, 3. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan. Kapan kita tahu bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu? Sekarang. Sekarang itu berbicara tentang sekarang. Sekarang itu kapan? Waktu saya udah ngelewatin semuanya. Itu maksudnya. Saya gak ngerti ayat ini. Pada awalnya saya cuma sekedar baca. Sampai ngalamin baru ngerti. Oh ternyata gitu toh. Saya waktu sakit. Saya ngalamin momen dimana saya ngalamin momen kritis. Tadi pagi saya udah kasih tahu, saya dirawat di Singapore General Hospital. Tadi saya ngobrol banyak sama Pak Sam. Saya kasih tahu kenapa bisa masuk ke situ. Panjang lah ceritanya. Dirawat di situ. Anak saya waktu saya lagi dirawat di situ, dia lagi SMA di situ di Singapura. Setiap kali dia datang ke kamar saya, itu setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu, dia lagi duduk di bangku SMA kelas 3. Dia datang bawa bangkelannya. Dia belajar di samping saya. Karena mau ujian.
Dia sempat dengar dari dokternya bahwa ini penyakit saya, ini penyakit yang mematikan. Tetapi setiap kali dia masuk ke kamar, saya selalu dalam kondisi baik-baik saja. Jumat, Sabtu, Minggu. Baik-baik saja. Jadi dia datang lihat saya baik-baik saja, dia tenang, dia belajar. Bahkan dia mulai curhat-curhat tentang hidupnya segala macam gitu. Dia tenang, dia belajar dengan luar biasa sambil dengerin headphone, kadang-kadang begini-begini. Sepanjang hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Tiba hari Senin, sampai Kamis, berkali-kali saya ngalami proses atau momen kritis dalam hidup saya. Karena ketika di kemo, kanker darah, itu di-blast semuanya, sampai leukosit darah putihnya 0. Waktu leukosit saya menginjakan titik 0, kejang-kejang tubuh saya. Kejang-kejang, 41 derajat. Udah momen kalau dokter ada di sini, udah hampir sepsis shock, itu berarti infeksi akut di dalam sini. Jadi saya dimasukin 3 selang ke dada saya. Antibiotik, kemo, sama transfusi darah. Karena darahnya jeblok. Kalau darah merah, itu transfusi darah merah. Trombosit, transfusinya warnanya kuning. Satu hari teman saya masuk, saya ini suka bercanda orang. Jadi teman saya masuk ke kamar, apaan itu yang kuning-kuning? Orange juice, saya bilang gitu. Oh bisa gitu ya, orange. Teman saya juga begitu, percayaan aja orangnya. Oh orange juice bisa dimasukin ke badan gitu, iya. Biar cepet. Nah, waktu itu semuanya dimasukin ke dalam saya by the way, saya dimasukin darah merah ke dalam tubuh saya sudah 70 kantong. Masuk bocor itu digugusi, keluar darahnya, karena kanker darah kan. Masukin bocor, 70 kantong, setiap kantong mau masuk saya tumpangin tangan, saya nggak tahu tuh darahnya siapa. Jadi kalau tiba-tiba satu hari saya ketemu, saya bisa bahasa Jerman, itu berarti darah orang Jerman masuk ke saya. Pernah satu hari saya tumpangin tangan istri saya sampai ketawa-tawa, Tuhan kalau bisa darah orang Yahudi, Tuhan bisa bahasa Yahudi luar biasa juga. Itu darah bolak-balik dimasukin. Lagi dalam posisi kritis. Waktu dalam posisi tiba-tiba 0 leukosit darah putihnya. Kejang-kejang. Hilang saya. Alias pingsan. Tek, hilang. Istri saya menjerit-jerit sebelah saya. Saya nggak tahu. Saya cuma di videoin sama dia. Itu dokter siap-siap masukin alat, pasangin alat, mau ditarik masuk ICU. Waktu dokternya udah siap-siap mau masukin ICU, tiba-tiba saya bangkit gini, glek badannya, glek. Minta minum, minta makan. Terus tiba-tiba dia lihat posisinya yang tadinya 41 turun normal. Setiap kali mau ditarik ICU begitu kejadiannya. Tuhan pulihin dengan sekejap. Jadi nggak pernah masuk ICU. Waktu saya nonton videonya kan ngeri, di videoin sama istri saya. Ini loh, waktu kamu kemarin pingsan tuh kayak gini nih. Kamu tuh kejang-kejang tuh kayak begini ketika kamu gak sadar. Saya waktu Tuhan, ngeri banget Tuhan. Udah jangan kayak gini lagi, kasihan istriku Tuhan. Tiba-tiba ada suara dalam hati saya. Gak apa-apa. Makin ngeri, makin seru kesaksiannya nanti. Ya gak gitu juga Tuhan. Itu kejadian selalu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tiba-tiba hari Jumat saya kan begini-begini. Kalau anak saya lihat gimana? Sampai saya bilang sama istri saya, kalau nanti dia datang jangan kasih tahu loh. Saya pesan sama suster jangan kasih tahu loh. Tiba-tiba minggu depannya seperti itu lagi. Minggu depannya seperti itu lagi. Minggu depannya seperti itu lagi. Terus saya mulai lihat patternnya. Wow, setiap Jumat, Sabtu, Minggu kok saya dalam kondisi oke-oke aja. Sampai saya bilang sama istri saya, ini kayaknya Tuhan gak mau kasih lihat. Saya dalam posisi kritis sama anak saya. Sampai saya bilang gini, kalau perlu dia datang tiap hari ya. Supaya saya gak kritis-kritis lagi. Ketika dia gak ada, kenapa saya begini terus kondisi saya. Nanti Jumat dia datang, saya oke-oke aja semuanya. Singkat cerita ya, selesai semuanya Tuhan sembuhkan. Bapak Ibu udah tahulah kisah saya. Sembuh semuanya udah sampai selesai. Bulan Mei, saya keluar dari rumah sakit dari bulan Januari. Di awal-awal bulan Juni, saya dapat email dari Biola University di Amerika. Karena anak saya ngelamar di sana. Kenapa dia ngelamar masukin ke sana? Karena rektornya itu memberikan dia beasiswa. Dikirim ke saya suratnya. Dia bilang begini,
segera kirim anakmu ke sini. Karena berdasarkan hasil ujian, luar biasa angkanya. Singkat cerita ya, dia berangkat ke sana. Waktu sebelum dia berangkat, saya ngaku sama dia kan, Kak, Dedi tuh ngalamin gini. Saya kasih lihat fotonya, saya gak berani kasih lihat videonya, ini loh fotonya. Oh nangis dia. Kenapa aku gak dikasih tahu? Saya bilang bukan saya gak mau kasih tahu, Tuhan yang gak kasih tahu. Terus saya bilang gini sama dia lagi nangis, dia bilang kenapa aku gak dikasih tahu? Saya bilang kalau kamu tahu, kamu gak bisa belajar. Kalau kamu tahu, kalau Tuhan perlihatkan itu semua terjadi sama saya dan kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri, kamu gak bisa belajar, kamu stres pasti. Dan kamu gak akan dapat angka baik. Dan kamu gak berangkat karena kamu tidak dapat beasiswa. Di saat itu sebelum dia berangkat, kita kutip ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi dia. Mendatangkan kebaikan bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada proses dalam hidupmu, ngucap syukur aja. Karena nanti di satu titik kita bisa deklarasi ayat ini. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Waktu lagi ngelewatin kan gak tahu. Pas lagi ngelewatin kan gak bisa lihat. Tuhan lagi kerja, lagi merangkaikan segala sesuatu. Tahun lalu dia bilang sama saya, Dedi, aku sekarang dipakai sama 2 gereja untuk berkhotbah buat anak-anak remaja di sana. Terima kasih Tuhan, Tuhan kirim aku ke sini. Tuhan kasih aku pekerjaan. Bahkan Tuhan bukakan banyak hal dalam hidupku. Aku ngerti sekarang Tuhan, bahwa Tuhan membutakan mataku ketika aku lagi dampingin ayahku. Semuanya itu kejadian akhirnya orang bisa deklarasi ketika udah lewatin. Karena Tuhan adalah pakarnya, merangkaikan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu sebabnya tadi pagi kita bahas, Tuhan sudah mendahului kita. Dia sudah tahu apa yang terjadi di depan kita. Ketika ada terjadi perubahan dalam hidupmu, tenang. Dan ketahuilah bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Yang kedua, setiap kali ada perubahan, Tuhan selalu mau kita diingatkan bahwa kita ini serupa dan segambar seperti dia. Sudah diciptakan serupa dan segambar loh, sudah diciptakan. Tapi seringkali gak keluar karakter itu karena gak ada yang namanya sebuah ujian. Gak ada yang namanya sebuah proses dalam hidup. Jadi kalau ada hal seperti begitu, kalau Tuhan mau keluarkan karakter yang terbaik, yang akan ingatkan kita bahwa kamu nih segambar dan serupa seperti saya. Coba lihat ayat yang luar biasa ini. Maleakhi 3 ayat 3. Maleakhi ayat yang ketiga, pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ada seorang ibu yang baca ayat ini dan dia tanya kepada tukang perak 3 pertanyaan. Pak, waktu Bapak lagi memurnikan perak, Bapak taruh di mana peraknya? Di api lah Bu. Roh Kudus bicara sama dia. Waktu engkau sedang dimurnikan, waktu engkau sedang diproses, itu seperti dibakar-bakar di dalam api, gak enak. Iya benar Tuhan. Pertanyaan yang kedua, Bapak di mana posisinya Pak waktu Bapak lagi murnikan perak? Oh saya gak kemana-mana, saya pegangin pakai tongkat yang panjang. Tuhan bicara lagi, ketika aku sedang murnikan hidupmu, aku tidak pernah sedetik pun tinggalkan engkau. Terima kasih Tuhan. Pertanyaan ketiga, Pak, kapan Bapak taunya bahwa perak itu selesai dimurnikan? Oh gampang, ketika saya bisa bercermin di perak itu, saya bisa lihat diri saya, selesai pemurniannya. Roh Kudus bicara sama dia begini, ketika aku memandang dirimu, dan aku melihat karakter Kristus dalam hidupmu, seolah-olah sepertinya aku bercermin ketika aku memandang dirimu. Aku lihat diriku di dalammu. Selesai pemurniannya. Jadi setiap kali ada sebuah proses, semata-mata Tuhan lagi membuat kita ingat bahwa ada karakter Kristus di dalam kita yang terbenam. Dan dia lagi poles sedemikian rupa supaya keluar karakter aslinya. Karena sudah diciptakan segambar dan serupa seperti dia. Sudah. Kejadian 1 ayat 26.
Jadi kurang tepat kalau orang Kristen bilang gini, Tuhan jadikan aku segambar dan serupa. Sudah. Diingatkan kembali, dipoles lagi ketika ada perubahan terjadi. Ketika orang mengerti identitasnya di dalam Tuhan, merdeka orang itu. Ada seorang kriminal namanya Brian Nichols. Dia diborgol, dia seorang pemerkosa loh. Dia diborgol mau masuk ke dalam ruang pengadilan di Atlanta di Amerika. Rupanya borgolnya tuh longgar. Gak teliti yang borgol dia, yang jaga dia polwan lagi. Tanpa disadari dia copot borgolnya. Dia ambil pistolnya polwan lagi jaga dia, lagi kawal dia. Digebuk kepalanya, pingsan polwannya. Itu pistol dia bawa ke ruang sidang, dia tembak hakimnya. Dia tembak paniteranya, mati mereka. Dia kabur sama mobil, dikejar sama polisi. Wah itu luar biasa, masuk di CNN. Dia kejar-kejaran sama polisi. Akhirnya dia masuk ke dalam sebuah rumah, dia mau ganti mobil untuk mengelabui polisi. Mobil yang diambil itu pemiliknya ditembak mati juga sama dia. Dikejar lagi sama polisi, dia akhirnya masuk ke dalam rumah seorang ibu. Namanya Ashley Smith. Dia sandera ibu itu 7 jam. Pakai pistol di rumahnya. Polisi di luar semuanya, nungguin. Dia bilang, kalau kamu masuk saya tembak nih ibu. Di tengah-tengah pergumulan itu, dia lagi nyandera ibu itu. Ibunya keluarin buku Purpose Driven Life, karangan Rick Warren. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dikasih sama dia, udahlah daripada kamu di sini diem-dieman lihat-lihatan sama saya, sambil baca buku aja, saya nggak kemana-mana kok. Dia mulai baca tuh buku. 1 bab, 2 bab dia baca. Setelah selesai dibaca, dia taruh itu buku. Dia tersungkur di depan ibu itu. Dia terima Yesus sebagai juru selamat. Karena di buku itu dikasih tahu, kenapa kamu diciptakan? Kenapa kamu ada di muka bumi ini? Kenapa kamu diberikan identitas itu, kenapa sama Tuhan? Dia terbuka tiba-tiba semuanya. Dan dia bilang, ya udah gak apa-apa. Kalau sampai aku harus masuk ke penjara, paling tidak aku masuk ke dalam penjara menjadi orang yang sudah merdeka di dalam sini. Dia menyerahkan dirinya kepada polisi dengan sangat damai. Dan polisi tanya sama ibu itu, kok bisa? Dikasih tunjuk, ini bukunya. Orang yang masuk ke dalam identitas ilahi pasti hidupnya dimerdekakan. Itu sebabnya segambar dan serupa seperti Tuhan itu pasti akan dikeluarkan, akan dipoles sama Tuhan lewat proses. Karena kita merdeka lama-lama. Kita akan makin paham, oh gini toh hidup saya di hadapan Tuhan. Oh ini toh posisi saya. Oh ini toh identitas saya di dalam Tuhan. Merdeka langsung. Yang ketiga, semua perubahan dalam hidup kita itu semata-mata untuk menguji supaya karakter kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kita juga makin kokoh di dalam Tuhan. Sebenarnya itu tujuannya. 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Untuk mengujimu kok. Satu hari saya ada di sebuah pesawat Boeing 777. Ini pesawat terbesar dengan 2 engine. Saya ini suka pesawat, jadi saya bisa jelasin soal pesawat. Besarnya minta ampun, pesawat 777, mungkin Bapak Ibu pernah naik. Di bagian paling belakang, saya tahu konfigurasinya, di paling belakang itu ada bangku cuman berdua. Jadi karena saya cuman berdua sama anak saya yang perempuan, karena kita mau pergi, istri saya sama anak saya satu lagi udah di tempat, udah di tujuan, saya pergi sama anak saya. Lewatin Samudra Pasifik, ketinggiannya 12.000 kilo di atas. Boeing 777, itu pesawat besar sekali. Itu kalau ada turbulensi, gak berasa. Beda sama pesawat yang kita naiki, pesawat domestik, Airbus 320 atau enggak Boeing 737. Itu turbulensi dikit, wow goyangnya minta ampun. Saya nih ngerti pesawat, jadi saya dalam hati saya gini, turbulensi apapun, pesawat itu aman-aman aja. Karena udah didesain seperti begitu. Di zaman modern gak ada pesawat jatuh gara-gara turbulensi, gak ada. Kecuali pilotnya kesalahan pilot, gak ada.
Karena udah didesain pesawatnya. Cuman ya tetap aja kalau di atas sampai goyang-goyang kan kita deg-degan juga karena kita itu bukan mobil. Goyangnya di atas, munggung gitu-gitu. Pernah satu hari ada orang di sebelah saya, saking ketakutannya tangan saya dipegang loh. Gak kenal sama dia, dipegang gini. Dipegang, aduh, sakit pak gitu. Dia gak bisa lepasin karena dia ketakutan. Sorry pak, tapi dia gak bisa lepasin. Sorry pak. Ya sakit pak. Pak sudah, maaf ya pak, saya jarang terbang soalnya pak. Gitu. Dingin tangannya. Pak, gak apa-apa pak, tenang aja. Turbulensi biasa pak. Iya pak, tapi kan ini bukan mobil pak. Terus dia itu lihat aja ke bawah, tinggi banget kan pak. Ya benar juga sih memang. Tiba-tiba malam hari loh. Boeing 777, pesawat terbesar. Dengan 2 engine. Goyangnya minta ampun. Dan saya buka jendela itu di kemalaman hari, 12.000 kilo di atas permukaan air laut. Itu sayapnya begini, bung, bung. Itu berarti turbulensinya parah. Parah banget. Sampai begini-begini, buang begitu-begitu pesawatnya. Saya dalam hati gini, wah ini parah. Karena saya ngerti pesawat, oh ini parah. Anak saya yang biasa terbang sama saya, sampai ketakutan, sampai melukin tangan saya. Dedi ada apa Ded? Saya dengan tenangnya, tenang aja sayang, tenang aja. Walaupun dalam hati duk, tenang. Bapak Ibu tahu gak? Di sebelah saya, di bangku tengah, itu ada anak kira-kira 4-5 tahun. Perempuan dua-duanya. Yang satu di kiri, satu di kanan. Tengahnya bapaknya. Waktu pesawatnya lagi begini-begini, mereka pegangan sama tangan bapaknya. Tahu nggak dua-duanya ngapain? Dua-duanya gini. Kayak ayunan. Saya waktu lihat, lucu juga ya. Ternyata memang kan ketakutan cuma di sini, betul nggak? Bagi kita ketakutan, bagi mereka ayunan. Karena kenapa? Karena mereka tahu bapaknya di tengah mereka, jadi mereka pegangin bapaknya begini. Anaknya ayunan. Tiba-tiba semua turbulensi pasti ada akhirnya, betul gak? Selesai. Tenang, fasten seat belt-nya, mati. Udah selesai, berarti aman kondisinya. Tahu gak mereka ngomong apa tuh dua anak? Ya, kok stop? Lah, ya stop lah. Masa mau terus-terusan? Mereka senang, goyang-goyang. Makanya saya waktu lihat itu saya bilang, iya Tuhan, kalau ada badai dalam hidup kita, kita tersenyum aja. Pegangan sama tangan Bapa yang Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha Hadir. Kenapa? Pasti dibawa ke ujung dengan selamat. Amin. Tenang aja. Semuanya semata-mata untuk menguji iman kita bahwa kita berjalan bersama dengan sumber atas segala sumber kok. Raja atas segala raja. Jadi makanya saya waktu itu lantai 8 waktu saya dirawat Bapak Ibu itu ngeri. Itu lembaga kelaman saya. Itu tiap hari saya dengar orang nangis, orang meninggal, orang menjerit, orang membunuh diri. Itu lantai 8, itu lantai kemo soalnya. Pintu kamar nih kebuka ya. Di depan ada kamar pasien lain. Itu lagi jerit-jerit karena pasiennya baru meninggal. Kan saya lihat di tempat tidur gini. Lah, meninggal. Di sebelah kamar saya kanker paru-paru, batuk gak berhenti-berhenti. Saya tumpangin tangan. Setelah itu berapa hari lagi hilang batuknya. Saya senang kan suster. Sembuh ya, udah mendingan ya. Enggak Pak, meninggal. Lah, saya jadi gak berani doa-doain orang lagi. Mau bunuh diri itu berkali-kali orang di lantai 8. Sampai susternya ditendangin perutnya. Sampai beberapa pasien tuh harus diborgol di tempat tidur. Diikat tempat tidur. Kanker tuh sakit, diobatin makin sakit. Itu lembah kekelaman. Itu lembah yang gak enak waktu itu. Ngelewatinnya. Kalau saya gak sadar, saya jalan sama raja atas segala raja. Stres saya. Setiap kali ada perubahan, Tuhan juga lagi ngajarin sama kita sesuatu hal yang luar biasa. Ingat prioritas dalam hidupmu. Saya nangis, saya pegangin selang kemo ya. Tuhan ngomong gini sama saya, Bill, kenapa kamu tutup sel grup kamu di rumah, kelompok sel kamu? Kan sibuk Tuhan, kan banyak undangan sana sini. Itu penting, kenapa kamu tutup? Diarahin lagi prioritasnya. Bill, selesai habis ini semuanya, selesai ya, jangan full time lagi di yayasan kamu. Banyak. Karena aku udah bicara sama kamu selama 2 tahun terakhir. Kenapa kamu keraskan hati? Istri kamu udah ngomong sama kamu kan? Ayo mulai kerjanya remote aja dari rumah. Fokus ke hal yang lain. Chapternya udah baru, lembarannya baru. Kenapa kamu gak lakukan? Itu banyak.
Prioritasnya di set lagi sama Tuhan. Sambil pegangin selangkemo, sambil nangis, sambil jurnalin satu-satu. Oke Tuhan, oke Tuhan. Selesai ini kamu lakukan ini. Oke Tuhan, tulis satu-satu. Coba lihat Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat 18. Coba lihat. Kisah Rasul 27 ayat 18. Paulus lagi pergi ke Roma, naik kapal dari Alexandria, dia numpang kapal itu, kapalnya muatannya gandum. Prioritas kapal itu gandum. Sampai di Roma dibongkar muatannya, dikasih uang orangnya. Jadi prioritasnya apa? Gandum. Kisah Rasul 27 ayat 18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan ke laut. Mulai muatannya mulai dibuang ke laut. Karena mereka udah makin mengerti prioritasnya apa nih. Waduh, nyawa mereka toh. Diombang-ambing karena apa? Badai. Mulai dibuang. Perhatikan ayat 38. Kisah Rasul 27. Setelah makan kenyang. Mereka akhirnya apa? Membuang muatan gandum ke laut. Gandumnya dibuang ke laut. Untuk meringankan kapal itu. Yang tadinya prioritas. Tidak lagi jadi prioritas karena prioritasnya nyawa mereka. Makanya kalau terjadi perubahan di dalam road trip kita, Tuhan lagi ngajarin, ini loh prioritasmu, itu loh prioritasmu. Seorang bapak, temannya teman saya, beli mobil baru, hitam metalik, tiap hari dicuci sama bapaknya. Satu hari pulang, mobilnya kena hujan. Gak sempat dicuci, bapaknya ngantuk tidur. Anaknya yang 5 tahun punya inisiatif. Udah, aku aja yang nyuciin mobil papa. Dalam hatinya mungkin begitu. Dia lihat papanya biasanya ngisi ember dengan air sabun. Dia isi ember dengan air sabun. Kemudian dia mulai cari gosokan buat mobil. Dia gak ketemu karena gosokannya ada di dalam mobil rupanya. Dengan berbaik hati dia mikir. Akhirnya dia mikir begini mungkin. Mama kalau di dalam dapur dia menggosok dandang ya, dengan serabut kawat di dapur, itu kan bersih. Pakai itu aja. Dia jalan ke dapur, dia ambil serabut kawat dari dapur, dia celupin di air sabun, dia gosok mobil hitam metalik. Ngik, metal sama metal toh, ngik. Dia nggak tahu, nggak sadar juga. Setelah selesai dia siram mobilnya, menjerit dia. Karena dari depan sampai belakang baret semuanya mobilnya. Di saat itu papanya bangun. Papanya menjerit, anaknya juga menjerit. Wah, mobil barunya baret semuanya. Dia hampir pukul itu anak. Tiba-tiba ada suara Roh Kudus. Jangan lihat perbuatan anakmu. Lihat hatinya. Kalau kamu pukul dia, akan lama sekali nanti pemulihannya. Yang prioritas adalah anakmu, bukan mobilmu. Prioritas tuh anakmu. Dia peluk anaknya, dan mereka berdua menangis. Si anak nangis menyesal, si bapak menangis karena mobilnya baret. Tapi paling tidak, dia menyelamatkan anaknya. Satu hari, saya lagi bawa mobil di Jakarta. Tadi pagi saya kasih tahu di Jabodetabek itu ada 18 juta motor. Makanya kalau nggak ada keperluan ke Jakarta, jangan ke Jakarta. Sini aja enak, Kudus. Saya lagi mau pindah jalur, lihat di spion, jauh mobil di belakang. Saya masuk pelan-pelan kan ke kiri. Di spion jauh kok. Masuk pelan-pelan, tiba-tiba gubrak. Itu motor nabrak sekenceng-kencengnya, dan waktu saya lihat ke kiri itu orangnya mental tung ke atas. Kaget saya. Waktu dia jatuh hampir masuk got. Kaget saya karena gini, kalau di Jakarta ya, kalau ada motor nabrak mobil kita, teman-temannya bantuin. Teman-temannya masuk motoris-motoris yang lain. Kita yang tadinya nggak apa-apa, nggak salah, jadi salah-salahin. Saya udah dalam hati gitu, udah deh. Tiba-tiba waktu saya buka kaca, motoris-motoris yang datang di belakangnya dia justru marah-marah sama dia. Woi, udah mobil kasih sen ngebut-ngebut ya, rupanya itu orang ngebut. Saya juga nggak paham, saya juga nggak tahu. Ternyata orang itu tertidur di motor.
Jadi waktu saya lihat di spion itu dia salah satu orang yang di belakang juga. Tetapi yang semuanya ngerem pelan-pelan, dia enggak, tetap full speed karena ketiduran. Gubrak nabrak. Tapi kalau saya pikir-pikir ya, puji Tuhan juga loh kena mobil saya. Kalau dia bablas terus kena apa yang lain, buktinya dia oke loh, nggak apa-apa loh. Cuman tangannya bengkak dan berdarah. Saya turun dari mobil. Saya waktu itu jam 2 siang hari Sabtu dan saya mau pergi pelayanan, kesel hati saya. Emosi saya, jelas lah emosi lah orang. Terus saya tervalidasi sama orang-orang nyalahin dia. Jadi saya dalam hati gini, salahnya nih orang bener kalau gitu kan. Jadi orang-orang belain saya bukan dia gitu. Waktu saya turun dari mobil, ngeliat mobil makin penyok, waduh makin kesel. Waktu saya lagi jalan ke dia, saya bilang ini, Tuhan pimpin saya loh, saya gak mau dikuasai sama emosi loh Tuhan. Saya gak mau Tuhan sama kuasai emosi, pimpin aku loh Tuhan, aku gak ngerti harus ngomong apa sama ini orang. Waktu saya samperin, dia udah di pinggir jalan itu, dia sambil megangin tangannya bengkak dan berdarah. Tiba-tiba saya duduk, saya jongkok di sebelahnya dia, saya rangkul dia. Mas, kenapa mas buru-buru mas? Tiba-tiba dia nangis. Saya capek Pak, saya minta maaf ya Pak. Saya ini kurir Pak, saya tuh kerja dari hari Senin sampai hari Jumat Pak. Ini hari off saya Pak. Cuman saya paksa kerja karena saya butuh uang buat anak-anak Pak. Saya minta maaf ya Pak, saya ini kurang tidur. Saya itu tadi udah lihat Bapak dari jauh loh Pak. Tiba-tiba saya ngeblank Pak, saya ketiduran Pak. Pak saya mohon maaf Pak, kerugian berapapun Pak. Kalau saya harus tanggung, saya tanggung Pak. Ngomong gitu dia. Tiba-tiba lagi dia ngomong gitu, tiba-tiba ada suara dalam hati saya, doakan dia. Saya dalam hati gini, doain. Kasih betadin kali Tuhan kok doain. Doain gitu. Jadi saya memberanikan diri, saya bilang, Mas, boleh gak saya doain? Dia juga bingung, doain. Cuman karena dia yang salah, dan saya berbaik hati, dia nyerah. Ya udah Pak, gak apa-apa kalau doain. Jadi saya doain. Di pinggir jalan saya doain, Bapak yang baik, jamah Bapak ini Tuhan. Tiba-tiba terjadi kebangunan rohani di pinggir jalan, itu orang banyak loh di pinggirnya. Tiba-tiba dia cegugukan, dia nangis, dia rasakan hadirat Tuhan, saya rasakan hadirat Tuhan. Wah, terjadi kebangunan rohani di pinggir jalan. Tiba-tiba lagi tengah-tengah doa, ada suara lagi. Selesai doa, kasih dia uang. Enak aja saya bilang. Ini mobil penyok loh Tuhan, masa saya kasih uang? Kasih uang. Setelah selesai berdoa dengan berat hati, saya ambil uang dari mobil, saya kasih ke dia. Jadi ditolaklah sama dia. Jangan Pak. Udah terima aja Mas, terima aja udah. Buat anaknya Mas, makasih loh Pak, makasih Bapak baik hati sama saya. Iya Mas, hari ini tuh Tuhan yang justru baik sama Mas. Justru kita dipertemukan nih karena Tuhan yang mau jamah hidupnya Mas. Buktinya lihat nih kita berdoa. Iya loh Pak, teduh loh hati saya Pak, didoain Pak, makasih loh Pak gitu. Iya dikasih uang lagi Masnya. Iya ya Pak gitu. Lain kali kalau ketemuan jangan tabrak-tabrakan gini ya, janjian ngopi kenapa gitu Mas. Waktu saya udah pergi dari dia, Alkitab bilang apa? Lukas 14 ayat 12. Hidupmu akan berbahagia kalau orang itu gak bisa balas kepadamu. Bahagia hati saya. Sampai di rumah, saya bilang sama istri saya, mobil penyok. Kenapa gitu? Itu ketabrak. Terus dia bilang, loh kok kamu senyum-senyum aja? Saya bilang gini, gak apa-apa. Mobil tuh barang fana. Walaupun ngeres di hati, barang fana. Saya bilang gak apa-apa tuh barang fana, yang saya ketemu tadi itu betul-betul jiwa yang perlu keselamatan. Itu lebih penting orang itu. Terus saya bilang gini, kamu tahu gak, sebelum aku pergi ninggalin dia, aku kasih dia pesan-pesan sponsor. Kamu bilang apa? Mas, punya YouTube gak? Ada. TikTok? Ada. Coba buka YouTube. Bisik-bisik. Tulis Billy Lantang. Oh ya ampun Pak, Bapak tuh pendeta tuh Pak gitu. Udah gak penting pendeta-pendetaan. Mas dengerin khotbah saya ya Mas. Oke Pak, janji loh. Iya. Saya percaya dan saya doakan satu hari saya ketemu sama dia di sorga. Kalau saya ngikutin emosi saya akan lupa prioritasnya tuh dia. Bukan mobil saya. Betul gak? Makanya di semua perubahan terjadi dalam sekejap. Perubahan terjadi. Emosi loh kita. Reaksi kita emosi. Responnya harus benar. Reaksi itu reaksi, ya udah. Jangan sampai responnya juga salah. Dan yang terakhir, di semua perjalanan hidup dan kalau ada perubahan,
hal yang sangat klise, udah biasa mungkin kita dengar. Tuhan lagi ingetin kita, janjinya tidak pernah gagal. Coba lihat, saya tutup dengan ini. Markus 4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-40. Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke... Oke, perhatikan kalimat ini. Waktu Yesus bilang begini sama mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus loh yang ngomong, marilah kita bertolak ke seberang. Itu artinya kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Betul nggak? Kalau saya ngomong, yuk Bapak Ibu saya temenin nyebrang. Saya nggak bisa kasih jaminan kita nyebrang sampai selamat sampai di depan. Saya akan berusaha untuk berhati-hati, tetapi kan saya bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang bilang marilah kita ke seberang, itu berarti sama dengan sampai ke seberang dengan selamat. Sekarang saya mau tanya, Tuhan Yesus tahu nggak akan ada badai nantinya? Tahu lah. Tuhan Yesus tahu nggak dia akan tidur di buritan di kapal itu? Jelas dia tahu. Karena sebagai manusia dia ada capeknya juga. Kenapa dia bilang marilah kita bertolak ke seberang? Karena dia lagi bicara supaya firman-Nya melindungi kapal itu. Murid-muridnya nggak mudeng. Dia lagi kasih tahu, marilah bertolak ke seberang. Yang artinya adalah kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Dia lagi berfirman namanya. Dia tahu dia akan tidur. Dia tahu akan ada badai. Mereka meninggalkan orang banyak ayat 36, bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Banyak orang ditinggal di tepi. Nah, ini dia nih. Banyak orang bilang begini, aduh untung saya gak kena badai. Saya mau kasih tahu ya, mendingan kita ada di kapal yang kena badai ada Yesus, daripada kita di tepi, gak ada badai, gak ada Yesus. Gak ada artinya hidup ini. Gak bertumbuh akhirnya. Ayat 37. Dikatakan begini, lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Ombak menyembur masuk. Sehingga perahu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Dia kan tahu dia akan tidur. Harusnya jangan dibangunin. Walaupun air udah masuk, Yesus kan ada bersama-sama dengan kita. Gak mungkin kita celaka toh. Ada Yesus kok. Murid-muridnya gak mudeng sama perkataannya dia. Maka murid-muridnya apa? Membangunkan dia. Membangunkan dengan ngomong begini, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bukankah itu jeritan orang-orang Kristen yang imannya tidak kokoh? Kau tidak dengar suaraku sih Tuhan? Kau gak dengar doaku? Kau biarkan aku seperti begini Tuhan? Tadi kan kita barusan nyanyi lagunya. Seolah-olah dia tidak tolong saya. Seolah-olah dia gak jawab doa saya. Seolah-olah. Padahal dia berkali-kali nolong kita. Kita nyanyiin lagunya barusan. Dia bangun, Yesus bangun. Karena dibangunin dia bangun. Dia menghardik angin itu ayat 39 berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Angin reda, danau menjadi teduh sekali. Perhatikan ayat 40. Perhatikan ayat 40. Yesus bilang begini sama mereka, makasih ya udah dibangunin, hampir loh kita mati bareng. Dia ngomong gitu. Dia gak ngomong gitu, makasih loh dibangunin, aku pengen deg-degan loh, aku baru tahu ada badai. Dia ngomong gitu, enggak lah, dia maha tahu kok. Dia bilang begini, mengapa kamu begitu takut? Dan kalimat berikut itu betul-betul nampar mereka loh. Kenapa kamu tidak percaya? Makanya jangan dibangunin harusnya. Makanya ya kalau yang naik perahu itu adalah jemaat JKI Kudus. Beda pasti ayatnya. Beda. Di awal sampai tengah-tengah itu masih sama. Ombak menyembur masuk masih sama. Yesus tidur di buritan masih sama, ayatnya masih sama. Tiba-tiba ayatnya mulai berubah. Karena yang naik perahunya Bapak Ibu sekalian. Di ayat berikutnya, di kalimat berikutnya dikatakan begini. Jemaat JKI Kudus bergandengan tangan dan berteriak, jangan bangunkan Yesus, pasti gitu. Dipimpin sama Pak Gembala. Ada satu jemaat, namanya jemaat napas. Jemaat Natal dan Paskah tok yang datang. Cuman dia yang berteriak, bangunin dong, mati nanti kita. Semuanya bilang, jangan, ombak udah segini. Terus Pak Sam bilang gini, ingat gak tadi dia ngomong apa? Marilah kita bertolak ke seberang, yang artinya adalah semua jemaat sambil ombak sambil segini. Artinya kita akan sampai ke seberang dengan selamat, semua ngomong gitu.
Dan kalimat berikutnya, ayat berikutnya mengatakan begini, akhirnya perahu itu sampai ke seberang dengan selamat. Sampai. Di situ baru Yesus bangun. Dan dia katakan begini, wahai jemaat JKI Kudus, besar imanmu, luar biasa engkau. Beda tuh ayatnya. Karena Bapak Ibu yang naik. Karena muka-muka beriman semua di sini. Muka-muka yang gak bangunin Yesus. Karena dia tahu ketika Yesus ada dalam hidupku, aku pasti sampai ke seberang dengan selamat. Apapun perubahan dalam hidupmu, ketahuilah, semua itu ujungnya adalah supaya karakter kita bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kita mau dibawa menjulang tinggi sama Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan.